Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabeya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari ini, hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Sulastri Utina, SPD. Di hari ini akan melaksanakan pendampingan 4 oleh pengajar praktik saya di SMA Negeri 3 Poso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Apa kabar hari ini Pak Sam? kurang baik Bu. Kemarin 2-3 hari ini tidak enak badan. Di tensi kemarin ini agak naik. Alhamdulillah pagi ini karena tanggung jawab juga, insya Allah dalam keadaan sehat. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Sam, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini untuk mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai dan kita dicatat sebagai amal pahala kita di bumi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Pak Sam, saya doakan Ya. semoga sehat terus Pak. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah masih walaupun dalam keadaan kurang sehat, tetapi Pak Sam dengan begitu semangat karena merasa bahwa sebagai pembelajaran Pak Sam tetap menguatkan hati untuk menjalankan tugas. Insya Allah. Baik Pak Sam, sebelum kita masuk ke kelas untuk mengobservasi pembelajaran, saya akan bertanya apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Ya Alhamdulillah 1 bulan ke belakang ini yang sudah saya lakukan adalah masih tetap melakukan budaya positif yang diterapkan oleh siswa maupun di lingkungan SMA Negeri 3 Poso. Budaya positif yang sehari-hari dilakukan ini adalah masih bertujuan untuk bagaimana menghadapkan anak-anak untuk tetap disiplin dengan kita sebagai guru memberikan motivasi dan memberikan contoh kepada mereka, misalnya dengan salam, kemudian dengan memperhatikan anak-anak, mengontrol anak-anak untuk membersihkan lingkungan sekolah, kemudian menyapa, sapaan santun, dan yang paling penting adalah tetap di dalam kelas berpihak kepada murid, melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan. Dan bulan kemarin ini Bu, kami di SMA Negeri 3, khususnya saya matematika wajib belum ada jadwalnya, masih melaksanakan P5. Kebetulan saya sebagai fasilitator di sana bekerja untuk memberikan materi P5 tentang kewirausahaan. Di sana juga saya memberikan budaya positif. Penilaian yang saya terapkan di sana salah satunya adalah kolaborasi antara individu dengan individu yang lain. Kemudian Pak, apa saja hal-hal yang sudah tercapai dengan Hal yang sudah tercapai, yang pertama alhamdulillah siswa sudah melaksanakan budaya positif dengan secara langsung, dengan secara alami, beda dengan waktu pertama-pertama. Kemudian hal yang sudah tercapai lainnya adalah siswa dengan sendirinya sudah merasakan bagus, ceria pada saat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. senangnya. Iya. Oke. Iya, terima kasih Pak Sam. Berarti ini yang sudah dicapai pada pembelajaran 1 bulan terakhir. Jadi Pak Sam, sebelum kita masuk ke kelas, yang saya harus lihat adalah bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kemudian dalamnya ada kompetensi sosial emosional dan budaya. Namun sebelum itu Pak, tujuan pembelajaran yang Bapak akan laksanakan hari ini? Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan hari ini yaitu siswa dapat mengetahui dan memahami arti dari relasi dan fungsi serta memberikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat mengetahui dan memahami pengertian dari relasi dan fungsi pengertian dari relasi dan fungsi
menjalankan fungsi kecamatan saya serta sedikit. contohnya. Serta Contohnya. kemudian pasang area pengembangan yang tercapai. Yang ingin saya capai ini areanya adalah yang pertama masih mandirinya, kemudian kreatifnya, dan yang terakhir adalah kolaboratif antara individu dengan individu yang lain. Kolaboratif ya antara individu yang satu dengan lainnya. Dan yang terakhir itu tidak lupa juga etika tetap masih dalam area penilaian. Pengembangan Iya. etika ya. Etika. Kemudian Pak, untuk mencapai tujuan tadi strategi apa yang akan digunakan? Insya Allah strategi yang saya akan lakukan adalah pembelajaran kooperatif, yaitu dengan kelompok, Pembelajaran kooperatif ya. serta kontekstual. Konteks ya. Terima kasih Pak Sam. Observasi semua kelas. Terima kasih sudah menerima saya. Oke, kita siap masuk dalam kelas Pak. Iya, siap Bu. Ya, terima kasih Bu. Boleh tanda tangan Pak. Jadi Pak, kita sesuaikan saja ya. Kalau kemarin di SD itu 1 jam, berarti 2 kali pertemuan 1 kali 35 menit. Kalau di sini sama Pak Sam kita 1 kali sesuaikan 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit. Karena kita akan berakhir di jam berapa? Karena masih sesudah observasi ada pasanya. Berarti ini kita mulai jam berapa? Taruhlah jam 8 ya. Ibu, saya sedikit barangkali menyampaikan Iya. bahwa tantangan yang saya hadapi ini kalau menggunakan infocus misalnya naik turun, yang saya khawatirkan nanti ketika dalam proses pembelajaran di tengah pertengahan itu bisa turun, bisa mengganggu, nanti mungkin infocus tidak akan pakai lagi. Tapi mudah-mudahan sampai dengan selesai bisa ternyalakan infocus nanti dengan speakernya. Teknologi ini laksanakan sesuai dengan kemampuan, jangan. Kemudian Pak, yang Pak juga kasih bagus, biasanya Pak Sam ini kalau di Lokakarya Pak Sam yang mau dijadikan lagi contoh, mau diambil di video. Biasanya ya, karena orang kenal kan Pak Sam saja. Gitu. Jadi nanti di-cut saja mana yang bisa ini ya. Oke, dan Pak Sam. Ya, demikianlah coaching pada pelaksanaan. Sebelum melaksanakan observasi di dalam kelas, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Poso, nama saya Samsudin Umar dan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Sulastri Watingah, SPD. Alhamdulillah sudah melaksanakan observasi di dalam kelas, yaitu kelas 11A SMA Negeri 3 Poso. Sekarang saya akan mau di coaching sama pengajar praktik saya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas. Terima kasih Pak. Jadi setelah kita melaksanakan pembelajaran kelas, catatan refleksi saya itu apa yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional serta budaya prestasi. Setelah saya lihat anak-anak sangat antusias, Bapak dalam melaksanakan pembelajaran sangat menyenangkan bagi anak-anak tidak tertekan, bahkan mereka terasa seperti dimotivasi untuk mengeluarkan pendapat. Nah, hari ini Pak, saya cuma minta bagaimana rencana tindak lanjut Bapak untuk kedepannya nanti. Ya, terima kasih. Rencana tindak lanjut adalah saya tetap melaksanakan kebutuhan belajar siswa, masih memperhatikan dan mempersiapkan semaksimal mungkin untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dimiliki
siswa pada saat pembelajaran supaya bisa terjadi diferensiasi dengan baik di dalam kelas. Kemudian yang kedua, sarana akan tetap diperhatikan di dalam pembelajaran. Dan nanti saya akan berhubungan dengan Wakasek Sapes juga untuk berkolaborasi agar pemanfaatan listrik ini tidak turun-turun sekelilingnya, supaya tidak mengganggu pada saat proses pembelajaran. Berarti sarana prasarana itu Iya. dimaksimalkan ya. Iya. Iya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk bisa barangkali dimanfaatkan mappingnya, karena kedapatan tadi pada saat di lapangan ada siswa yang tidak memiliki data, sehingga dengan ikhlas hati saya meminjamkan atau menghotspot data ini barangkali rintangan dan harus saya perbaiki ke depannya. Iya. Jadi Pak, itu satu rencana tindak lanjut tetap melaksanakan atau memenuhi kebutuhan peserta didik ya, supaya pembelajaran bisa terlaksana dengan maksimal. Kedua, selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah, terutama dalam sarana prasarana yang dalam ini khusus wifi, karena terdapat anak-anak yang tidak mempunyai data. Kemudian nah, aktivitas pengembangan yang Bapak akan akan dikembangkan pada diri Bapak apa semua? Masih tetap harus banyak belajar, terutama untuk meningkatkan lagi metode pembelajaran supaya lebih menyenangkan lagi siswa ya. Harus mencari speaking yang bagus, yang tertarik, yang berbaur dengan dunia pendidikan. Kemudian banyak juga bertanya dan memahami keadaan siswa. Harus benar-benar memahami wajah psikologis siswa supaya kita mengetahui, bisa mengatasi keadaan emosional siswa pada saat pembelajaran. Jadi berarti berkolaborasi dengan siswa Pak Iya. ya. Oh. Kemudian dalam aktivitas pengembangan itu tujuan apa yang Bapak harus maksudnya dari pengembangan tadi itu banyak belajar, meningkatkan dalam hal meningkatkan metode, tujuan yang dicapai dari itu apa? Membahagiakan anak, memerdekakan anak Membahagiakan dalam pembelajaran. anak, memerdekakan anak ya Iya. dalam pembelajaran. Oke. Nah, kalau begitu ukuran keberhasilan apa? Ukuran keberhasilan ketika anak-anak itu merefleksi dengan bagus, kemudian bisa memperlihatkan senyumannya, saya sebut cukup itu indikatornya, kemudian bisa merespon dengan baik. Karena kalau dilihat dari muka bersemangat, berarti apa yang kita sampaikan bisa masuk di dalam benak dari anak-anak. Ya, berarti dari raut wajah Iya. anak-anak ya kita lihat. Iya. Komunitas yang dilakukan, maksudnya apa, ucapan-ucapan yang disampaikan kepada kita juga bisa menjadi salah satu indikator. Misalnya dengan pertanyaan bagaimana perasaanmu, bahagia apa, berarti ada cenderung untuk bisa memperlihatkan keadaan emosinya pada saat itu. Jadi kalau misalnya bahagia, berarti kita bisa mencapai, itulah indikator. Kemudian sumber pendukungnya. Pendukung insya Allah dari kepala sekolah, kemudian dari anak-anak siswa khususnya yang saya ajar maupun yang saya tidak ajar, kemudian sebagai pengajar adalah rekan sejawat yang ada di sini, dan teristimewa adalah keluarga dan orang-orang yang di sekitar itu. Dan khususnya ya jelaslah pengajar praktik yang bisa menjadi pendukung pada saat ini di dalam guru penggerak, teman-teman JKP yang ada di luar sana. Iya. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Atas waktunya pada saat ini. Walaupun saya sangat mengapresiasi tinggi, walaupun dalam kondisi yang tidak stabil, kurang fit, tetapi Bapak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan terlaksana sesuai dengan apa yang kami inginkan sebagai pengajar praktik pendamping Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Ya. Barakallah. Alhamdulillah. Ya, demikian coaching yang sudah dilaksanakan oleh saya, dan alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.